kami akan mempresentasikan tentang revenue cycle dan expenditure cycle. Kami mengambil dari Budiman Swalayan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator dan juga pemateri, Cantika Yuni Musra. Dan saya Azifatul Husni sebagai pemateri. Dan saya Ayla Zura sebagai pemateri. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari perusahaan yang kami ambil, yaitu perusahaan Budiman Swalayan. Nah, Budiman Swalayan adalah salah satu perusahaan retail lokal terkemuka di Sumatera Barat yang fokus menjual kebutuhan harian. Nah, berdiri sejak tahun 1990-an, bisnis ini bermula dari toko kelontong dan kini telah berkembang menjadi jaringan swalayan terlengkap dengan belasan cabang di Kota Padang dan berbagai kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari revenue cycle, yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data yang berulang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan pengumpulan uang tunai sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tahapan atau 4 basic revenue cycle activities. Yang pertama yaitu sales order entry atau pencatatan pesanan penjualan. Yang kedua yaitu shipping, yaitu pengiriman. Yang ketiga yaitu billing, yaitu penagihan. Dan yang terakhir yaitu cash collection atau pengumpulan kas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang expenditure cycle. Expenditure cycle ini adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Ini berfokus pada pengadaan bahan baku, barang jadi, dan juga perlengkapan serta jasa. Ada 4 aktivitas dasar dari expenditure cycle ini. Yang pertama, pemesanan bahan, perlengkapan, dan jasa. Kemudian yang kedua, penerimaan bahan, perlengkapan, dan jasa. Serta yang ketiga, persetujuan faktur pemasok atau supplier. Serta yang keempat, pengeluaran kas untuk pembayaran. Baik, materi selanjutnya adalah tentang flowchart revenue cycle dan expenditure cycle. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart revenue cycle. Yang pertama, alur prosesnya yaitu pelanggan masuk memilih produk, pelanggan masuk ke toko Budiman dan memilih produk untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, proses di kasir melakukan scan barcode atau input manual untuk mencatat semua sistem belanjaan. Yang ketiga, sistem kasir hitung total, di mana sistem otomatis menghitung total belanja sekaligus memperbarui data stok. Yang keempat, cek promo. Ada percabangan keputusan. Yang pertama, jika ada promo atau diskon promo, diterapkan ke total belanja. Yang kedua, jika tidak ada promo, langsung ke metode pembayaran. Yang kelima yaitu metode pembayaran. Di sini juga ada percabangan lagi, yaitu pertama, jika tunai, kasir akan menerima uang tunai dari pelanggan, dan jika kris atau debit diproses melalui mesin EDC atau kris. Yang keenam yaitu cetak struk pembelian. Setelah pembayaran selesai, struk pembelian dicetak dan diserahkan ke pelanggan sebagai bukti transaksi. Yang ketujuh, update stok atau simpan data transaksi, di mana stok diperbarui otomatis dan data transaksi tersimpan di sistem kasir. Yang kedelapan adalah rekap penjualan harian oleh manajer, di mana manajer melakukan rekap penjualan harian dengan menghitung total kas dan transaksi non tunai. Yang terakhir yaitu laporan ke manajer pusat, di mana laporan dikirim ke manajer pusat sebagai bahan evaluasi dan selesai. Flowchart selanjutnya adalah tentang expenditure cycle. Flowchart ini menggambarkan tentang proses pengadaan dan pembelian barang dari supplier ke toko. Bisa kita lihat di sini proses alurnya, yaitu yang pertama adalah mencek stok barang.
Proses dimulai ketika stok barang di toko mendekati batas minimum, sehingga diperlukan pemesanan ulang. Yang kedua, membuat daftar kebutuhan. Di sini, kepala toko membuat form permintaan pengadaan barang sebagai dokumen resmi kebutuhan. Yang ketiga, identifikasi jenis supplier. Di sini ada cabang keputusan. Yang pertama, jika supplier lokal atau UMKM dilakukan negosiasi langsung. Yang kedua, jika supplier distributor dikirim surat pesanan atau PO. Yang keempat, konfirmasi dan persetujuan pesanan atau manajer toko menyetujui PO sebelum pesanan dikirim ke supplier. Yang kelima, pengiriman barang oleh supplier. Di sini, supplier atau distributor mengirim barang disertai surat jalan dan faktur. Yang keenam, penerimaan dan pengecekan barang. Petugas memeriksa jumlah, jenis, dan kondisi barang, dan jika barang sesuai, di sini juga ada percabangan. Yang pertama, jika tidak akan dikembalikan ke supplier. Jika iya, stok akan diperbarui di sistem kasir dan barang akan ditata di rak toko. Yang kedelapan adalah verifikasi faktur, di mana bagian keuangan mencocokkan PO, bukti penerimaan, dan faktur. Yang kesembilan adalah pembayaran ke supplier. Pembayaran ini dilakukan secara tunai, transfer bank, atau kredit. Dan yang terakhir selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan BPMN Revenue Cycle. Nah, mula-mula customer datang dan masuk ke toko dan memilih barang. Setelah customer memilih barang, mereka akan menuju ke tahap kedua, yaitu men-scan barang di kasir. Nah, selanjutnya kasir akan mengkonfirmasi total pembayaran. Nah, di sana terdapat dua pilihan, apakah customer ingin membayar secara tunai ataupun menggunakan e-wallet. Nah, apabila customer ingin menggunakan tunai, maka pembayaran akan dilakukan oleh customer dan customer menerima struk dan barang. Nah, selanjutnya apabila customer melakukannya dengan menggunakan e-wallet, maka kasir akan memvalidasi pembayarannya. Setelah kasir memvalidasi pembayarannya, sistem akan mencetak struk. Setelah sistem mencetak struk, update stok barang di gudang akan diupdate dan juga transaksi penjualan tersebut akan tersimpan. Nah, dan yang terjadi di gudang, maka stok barang akan berkurang. Apabila uang dari customer telah diterima, maka customer akan melakukan pembayaran dan menerima struk dan barang, maka proses tersebut pun selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BPMN Expenditure Cycle. Nah, dimulai dari ordering, yaitu perusahaan mengecek stok barang. Lalu di sini terdapat ada dua pilihan. Jika stok barang cukup, maka tidak akan terjadi pembelian. Namun, jika stok barang tidak cukup, perusahaan akan membuat permintaan pembelian barang. Di sini terdapat dokumen, yaitu permintaan pembelian barang. Lalu dilanjut dengan memesan barang ke supplier. Lalu supplier akan menyiapkan barang, kemudian supplier mengirimkan barang. Nah, di sini pada receiving atau penerimaan, perusahaan menerima barang lalu mengecek barang. Di sini terdapat dua pilihan. Jika barang tidak sesuai, maka barang akan dikembalikan ke supplier, lalu akan selesai. Namun, jika barang sesuai, maka perusahaan akan membuat laporan ke supplier. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu menyetujui invoice yang diberikan oleh supplier. Nah, di sini perusahaan menerima invoice dari supplier. Kemudian terdapat juga dokumen invoice, kemudian menyetujui invoice dari supplier. Nah, lanjut ke tahap yang keempat, yaitu pembayaran. Pihak perusahaan akan menyiapkan pembayaran, kemudian melakukan pembayaran. Di sini terdapat bukti pembayaran, lalu proses akan selesai.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.